Putri Yusuf Mansur dituduh tipu 90.000 member bisnisnya. Nilai bisnisnya itu sampai 9 miliar rupiah. Jadi Wirda Mansur pernah bikin komunitas berbayar milenial anti bokeh atau MAB. Komunitas yang diluncurin pada November 2020 itu bertujuan ngajarin strategi bisnis buat anak-anak muda. Untuk bisa bergabung, anak-anak muda harus mendaftar sebesar Rp100.000 per orang. Dalam waktu singkat, MAB sukses ngumpulin 90.000 member. Kalau di total, dana yang terkumpul sekitar 9 miliar rupiah. Model bisnis MAB mirip-mirip afiliasi Shopee atau TikTok. Member MAB didorong untuk share link produk yang dijual. Kalau ada yang beli produk itu dari link yang di-share, maka member itu dapat komisi tiap bulan. Produk yang dijual macam-macam, mulai dari skincare sampai kacang-kacangan. Masalahnya, dalam 2 tahun terakhir ini, MAB sudah nggak aktif lagi. Percakapan di WhatsApp grup nggak berlanjut. Website MAB nggak bisa diakses. Akun Instagram MAB udah berdebu. Mentoring via Zoom atau live media sosial nggak diberikan lagi. Pengelola nggak bisa dihubungi. Customer service susah diakses. Dalam kondisi begitu, banyak member yang bingung dan mengeluh. Di saat member nunggu kejelasan, Wirda malah nampak happy-happy aja. Dia tamasya ke luar negeri, umroh ke Tanah Suci, unboxing gadget baru. Member jadi makin kesel. Beberapa member bahkan curhat di sosial media. Pada 16 Februari lalu, seorang netizen di X bakso ikan gerobak bikin surat terbuka buat Wirda dan viral. Hiatus hampir 2 tahun, member ditinggalkan tanpa kejelasan, tulisnya. Akun itu juga nunjukin video-video Wirda yang dulu pakai gelar Presiden MAB udah dihapus. Setelah kasus itu rame di Twitter, Instagram, dan TikTok, Wirda langsung batasin kolom komentar. Mereka nggak nyerah dan terus nge-up kasus ini. Belakangan, Wirda buka suara lewat Instagram. Dia bilang angka 90.000 member itu bukan semuanya berbayar, tapi gabungan dari yang ikut webinar gratis, subscriber Telegram, dan lainnya. Jumlah member aktif yang beneran bayar jauh lebih kecil dan biaya pendaftarannya juga beda-beda katanya. Ada yang bayar Rp100.000, Rp50.000, Rp25.000, sampai Rp20.000 lanjutnya. Karena itu menurut Wirda, klaim Rp100.000 dikali 90.000 sama dengan 9 miliar rupiah itu nggak bener. Wirda juga bilang ngelola MAB tuh berat karena butuh biaya operasional yang gede. Tapi dia tetap optimis kalau MAB bakal bangkit lagi. Kami masih berusaha ngebangkitin MAB, mohon doanya ya, tulis Wirda di Instagramnya. Apa yang dilakukan Wirda dan pengelola MAB jelas praktek komunikasi yang buruk banget. Wirda dan pengelola MAB sejak awal mengabaikan keluhan yang disampaikan membernya sendiri. Wirda dan pengelola MAB menutup mata dengan masalah di MAB. Wirda dan pengelola MAB nggak responsif dan berempati dengan masalah yang dikeluhkan para member MAB. Wirda dan pengelola MAB baru bereaksi dan merespons ketika keluhan para member viral di media sosial. Padahal Wirda dan pengelola MAB membangun MAB dengan menyertakan kegiatan keagamaan, khususnya Islam. Dengan menambahkan embel-embel agama, harusnya Wirda dan pengelola MAB tambah amanah dalam mengelola MAB. Ketika Wirda dan pengelola MAB nggak profesional mengelola MAB, kemuliaan agama dikhawatirkan juga ikut tercoreng. Bisnis itu bukan cuma sekedar mencari sebesar-besarnya keuntungan. Yuk jadi influencer dan pebisnis yang amanah.